إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan, sebaik-baiknya perkataan adalah membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pencipta yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Dengan kun fayakun, jadilah maka jadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dengan siapa saja dan apa saja. Tidak perlu dengan apa saja dan tidak perlu dengan siapa saja. Dan apa saja dan siapa saja senantiasa perlu kepadanya, kepada Allah SWT. Allah tidak perlu dengan siapa saja dan apa saja, dan siapa saja dan apa saja perlu kepadanya. Allah tidak perlu dengan makhluknya apa saja. Allah tidak perlu dengan tempat. Allah tidak perlu dengan keadaan apa saja, tidak perlu dengan manusia, tidak perlu dengan malaikat, tidak perlu dengan langit, tidak perlu dengan bumi. Dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan segala-galanya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, bicara mengenai keagungan Allah SWT ini adalah bagian dari zikrullah. Dibicara mengenai keagungan Allah itu bagian daripada zikir. Sedangkan zikir itu wala zikrullahi akbar, sebesar-besarnya amalan. Bicara mengenai keagungan Allah SWT itu adalah juga merupakan doa. Bicara mengenai keagungan Allah itu merupakan doa. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa kalau orang itu mengucapkan Masya Allah. Masya Allah itu maknanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, maka seolah-olah dia ini berdoa dengan segala macam doa. Dibicara mengenai keagungan Allah itu adalah merupakan doa. Maka para nabi, para rasul kalau menghadapi masalah-masalah yang berat, maka mereka ini senantiasa bicara keagungan Allah SWT. Bicara mengenai keagungan Allah SWT juga merupakan dakwah. Dan dakwah ini adalah asbab hidayah untuk yang dakwah sendiri dan untuk orang lain. Maka penting apa enggak bicara keagungan Allah ini?
Bicara mengenai keagungan Allah bagian daripada zikir pertama ini. Zikir ini sebesar-besarnya amal. Dengan nas Quran ini, wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah lebih besar di segala-galanya. Bicara keagungan Allah juga merupakan doa. Maka kalau kita ada masalah apa-apa, bicara keagungan Allah SWT. Ini termasuk sebaik-baiknya doa. Dalam satu hadis dikatakan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, yang pantas dipuji hanya Allah. Karena dialah yang maha sempurna, dialah yang maha kuasa, dialah yang menciptakan segala-galanya. Yang pantas dipuji hanya Allah. Ini sebaik-baiknya doa. Bicara keagungan Allah juga merupakan dakwah. Dan dakwah ini adalah asbab hidayat untuk yang dakwah dan untuk orang lain. Maka bicara mengenai keagungan Allah SWT ini mesti kita jadikan amalan permanen kita, amalan terus-menerus. Insyaallah malaikat. Syekh Abdul Wahab menyarankan sehari semalam paling sedikit 25 kali. Baik waktu kamu keluar atau waktu di rumah, waktu di mana saja. Biasakan bicara keagungan Allah. Kamu hamba Allah, saya hamba Allah, sangat berhajat kepada Allah. Setiap detik kita berhajat kepada Allah. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, kita akan hancur. Satu detik saja jantung kita tidak ditolong oleh Allah, berhenti. Satu detik saja mata kita tidak ditolong oleh Allah, akan jadi tidak berfungsi, jadi buta atau jadi ngantuk paling sedikit. Satu detik saja otak kita enggak ditolong oleh Allah, enggak akan bisa paham. Satu detik saja telinga kita tidak ditolong oleh Allah, kita akan jadi tuli. Satu detik saja keluarga kita tidak ditolong oleh Allah, akan berantakan. Satu detik saja usaha kita tidak ditolong oleh Allah, akan gagal. Matahari tidak ditolong oleh Allah, satu detik saja akan hancur. Planet-planet, bulan-bulan, bintang-bintang enggak ditolong oleh Allah, satu detik saja akan rontok. La ilaha illallah. Ini contohnya bicara keagungan Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Raja-raja tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah yang menciptakan raja-raja. Rakyat tidak berkuasa, yang berkuasa yang menciptakan rakyat. Benda-benda tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan manfaat, bahaya adalah yang menciptakan benda-benda. Apa yang kita lihat dari benda, hakikatnya dari yang menciptakan benda. Apa yang kita lihat dari manusia, hakikatnya dari yang menciptakan manusia. Apa yang kita lihat dari dunia, hakikatnya dari yang menciptakan dunia. La ilaha
illallah. Ini terus diulang-ulang ini. Sehari semalam paling sedikit 25 kali. Nanti kamu akan rasakan bagaimana perubahan hati itu akan terjadi. Pertama kali kita dengarkan, setelah itu kita sampaikan lagi dan lagi, lagi dan lagi. Nah, sekarang sudah dengarkan dan ganti menyampaikan 33, 44. Nah, 33, 44. Sampaikan. Apa kepentingannya bicara keagungan Allah? Nah, terus bicara. Semua bicara semuanya kan? Jangan diam, bicara, gantian. Nah, ingin bicara ini tambah pikirnya. Kalau dengar saja, pikirnya dikit. Qabalallah, jazakumullah, masya Allah. Ini termasuk amalan yang penting kan. Bicara mengenai keagungan Allah. Bicara itu walaupun seumpama orang itu imannya itu sudah tinggi sekali, tapi bicara itu juga tetap saja harus. Seperti ceritanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang rasul. Imannya itu sudah sampai ke atas langit sebetulnya. Tapi ketika beliau punya program, beliau tidak mengucapkan insya Allah, langsung dapat peringatan berat dari Allah. Programnya gagal. Nah, programnya gagal. Padahal ini hatinya seorang nabi nggak bisa dibayangkan. Ya. Kalau imannya seluruh manusia ini dikumpulkan jadi satu, nggak ada apa-apanya dibanding imannya nabi. Ya, Nabi Sulaiman nabi rasul punya program, beliau tidak mengucapkan insya Allah, langsung programnya gagal. Bahkan Sayyidul Anbiya, pimpinan seluruh nabi, kalau imannya seluruh nabi dikumpulkan masih kalah dengan imannya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika beliau punya program, beliau tidak mengucapkan insya Allah, langsung programnya ditunda oleh Allah sampai 18 hari. Yang mestinya itu hari itu jadi, tahu itu diundur. Dan dapat peringatan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan besok saya buat begini tanpa insya Allah. Insya Allah itu bagian dari bicara mengenai keagungan Allah. Insya Allah, bila Allah menghendaki terjadi. Bila Allah tidak menghendaki, ya enggak akan terjadi. Maknanya insya Allah itu begitu. Makanya kalau kita punya niat apa-apa, kita ucapkan insya Allah. Maksudnya insya Allah itu bukan kok terus sak maunya sendiri tidak dikerjakan, begitu tidak. Insya Allah itu bicara keagungan Allah, agar Allah memberkati, memudahkan niat kita. Maksudnya begitu. Agar Allah memudahkan, memberkati niat kita. Para ulama mengatakan, apa saja yang kamu mulai dengan mengingat Allah, menyebut Allah, nanti barokahnya sempurna.
Apa saja yang tidak kamu mulai dengan menyebut Allah, mengingat Allah, nanti kalaupun ada kebaikannya tidak sempurna, buntung, putus di tengah jalan, gak sempurna. Maka kita mau apa saja, usaha apa saja, usaha dunia, usaha agama, dimulai dengan bicara mengenai keagungan Allah. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah dengan menyebut Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bergantung kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Kalau kita keluar rumah dengan mengucapkan itu, maka para malaikat mengatakan, hudita wa kufita, kamu sudah dapat hidayat dan kamu akan dicukupi oleh Allah. Itu harus bunyi. Hati juga harus, penting ini. Kalau lisan saja hatinya itu lalai, maka ini juga robot namanya. Hatinya ingat, lesannya tidak bicara, ini juga tidak sempurna. Tidak sempurna. Harus hatinya dan lesannya juga. Insyaallah malaikat. Ada hujan datang, maka baginda Nabi keluar dari rumah, kemudian beliau ambil air hujan, minum air hujan itu sambil beliau mengatakan, hada hadithu ahdi bi rabbih, ini baru saja diciptakan oleh Allah. Asalnya enggak ada loh. Jadi Nabi itu mengajari kepada kita bahwa kesempatan apa saja itu bicara keagungan Allah SWT. Ada angin, Nabi doa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan angin ini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini. Ya Allah, aku minta kebaikan yang disebabkan angin ini. Insya Allah kalau kamu setiap ada angin doa begitu, nggak masuk angin nanti insya Allah. Nah, kita nggak mau doa, ada angin, oh ada angin, ada hujan, oh musim hujan, ada panas, oh sudah waktu ke sawah, ada dingin, waktunya tidur, nggak pernah bicara keagungan Allah. Nah, ini kita jadi orang lalai, jadilah lalai. Apa saja doa. Terbit matahari, doa, ya Allah, Engkaulah yang Engkau telah menerbitkan matahari, Engkaulah yang telah mendatangkan hari baru kepada aku. Ya Allah, tolonglah pada hari baru ini, 1 Rajab ini, untuk amal ridhamu, menjauhi perkara-perkara yang tidak baik. Nanti kalau malam datang, ya Allah, ini malam Engkau yang mendatangkan, tolonglah aku dalam malam ini untuk berbuat semua kebaikan, menjauhi keburukan. Insyaallah malaikat. Nah, gitu. Melihat apa saja doa. Melihat apa saja doa. Masuk rumah doa. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Ya Allah, aku minta kepada Engkau masuk rumah baik, keluar rumah baik. Insya Allah nanti nggak berantem sama istrinya, ya kan? Nah, masuk rumah nggak pakai doa, dengan lalai, akhirnya masalah di rumah.
Masuk ladang doa, masuk masjid doa, keluar masjid doa, mau tidur doa, bangun tidur doa, pokoknya setiap saat doa. Kalau orang itu paham bahwa dia senantiasa perlu dengan pertolongan Allah kapan saja, maka dia akan kapan saja doa. Maka orang nggak mau doa itu sebetulnya orang yang lalai sebenarnya, bahaya sebenarnya kan. Nah, oleh karena Allah SWT bicara keagungan Allah. Kemudian yang kedua, taklim. Taklim ini penting sebenarnya kan. Karena taklim ini untuk menyambungkan kita dengan baginda Rasulullah SAW, menyambungkan kita dengan kehidupan para sahabat, menyambungkan kita dengan para ulama, para aulia. Kalau orang itu enggak taklim sungguh-sungguh, nanti tahu-tahu bingung di tengah jalan. Nggak ada pemandunya, bingung di tengah jalan. Maka taklim ini penting, jangan sampai tidak taklim. Walaupun sudah lama, orang lama, justru orang lama itu harus taklim. Maka diceritakan dalam satu hadis, Dajjal akan masuk Madinah. Tapi nggak bisa karena Madinah dijaga oleh para malaikat. Kemudian ada seorang pemuda dari Madinah ingin melihat Dajjal. Maka pemuda tadi begitu melihat Dajjal, langsung dia mengatakan, saya yakin ini bahwa kamu ini adalah Dajjal, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis-hadis Nabi. Karena dia selalu membaca hadis-hadis Nabi tadi, sehingga melihat Dajjal itu dia tidak terkejut. Ya ini Dajjal yang diceritakan Nabi itu. Dajjal yang diceritakan Nabi, ya kamu ini matanya cuma satu ini. Kalau kamu itu Tuhan, mestinya memperbaiki matanya ya bisa, memperbaiki matanya sendiri aja nggak bisa. Maka Dajjal marah mereka. Dia ditangkap sama Dajjal, digergaji sampai berbelah jadi dua. Setelah berbelah jadi dua, dengan teknologinya Dajjal, bangun lagi, hidup lagi. Setelah hidup lagi dia tersenyum-senyum, saya sekarang tambah yakin kalau kamu ini Dajjal, katanya. Karena Nabi dulu pernah bercerita begini dalam hadis-hadisnya. Dajjal itu membelah orang kemudian dihidupkan lagi. Maka Dajjal marah lagi, mau disembelih sama Dajjal. Tapi ternyata tangannya Dajjal sudah loyo, lemes, gak kuat. Menghadapi orang ahli yakin itu gak kuat Dajjal itu. Ya, termasuk sumbernya yakin itu taklim itu semua kan. Sumbernya yakin termasuk taklim itu. Maka Maulana Umar rahimahullah itu cerita, saya dulu pernah naik pesawat mau ke Perancis. Di pesawat itu banyak wanita-wanita yang macam-macam gitu. Maka saya nangis. Saya teringat hadis Nabi, nanti akhir zaman akan ada wanita-wanita yang sanggulnya besar-besar kayak punuh unta, yang kalau berjalan megal-megol, kasiyatun ariyat, dia berpakaian tapi seperti telanjang.
Maka Maulana Umar tuh bilang, zaman Nabi yang begini tidak ada, sekarang telah jadi kenyataan. Maka kata-kata Nabi itu berarti benar, nyata. Maka kata-kata Nabi mengenai kubur juga pasti benar. Kata-kata Nabi mengenai akhirat juga pasti benar. Mengenai surga, mengenai neraka pasti benar. Nah, kan aneh mereka kan. Melihat wanita kok jadi teringat kubur, teringat surga, teringat neraka. Nah, ini fadilahnya taklim ini. Fadilahnya taklim. Ada seorang ulama pergi ke kota melihat gedung-gedung bertingkat-tingkat 10, 20, tinggi-tinggi. Maka dia teringat hadis yang dibaca di Bukhari. Termasuk tanda-tanda kiamat itu orang membuat gedung bertingkat-tingkat. Maka dia malah jadi nangis, bukan ingin punya gedung, tapi menangis, kiamat sudah dekat ini. Nah, ini kalau orang nggak pernah baca hadis Nabi, lihat gedung, hebat Petromas, 100 tingkat ini. Nah, teknologi canggih, ini bukan teknologi canggih, ini tanda kiamat ini. Sehingga tidak terkesan dengan hiruk pikuknya dunia ini. Semuanya melihat orang, dengarkan bayan, tidur. Kalau orang ahli taklim dia tidak terkesan. Memang itu akhir zaman begitu. Akhir zaman itu kalau orang diajak bicara agama tidur, kalau diajak bicara dunia melek. Itu ada hadis. Hadis apa? Hadis Temboro. Bukan hadis Nabi, hadis Temboro. Tapi kenyataan itu. Jadi semulaikan Allah SWT, taklim ini akan termasuk meningkatkan iman kita. Taklim sungguh-sungguh. Kemudian ibadah tingkatkan juga. Bukan hanya ibadah, tapi bagaimana tabattul wa tabattal ilaihi tabtila. Konsentrasi ibadah. Apalagi ini Rajab ini. Rajab ini termasuk Asyhurul Hurum. Bulan-bulan yang termulia dalam satu tahun termasuk Rajab ini. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum, termasuk Rajab ini. Ini bulan ibadah, bukan ibadah jungkung ibadah, konsentrasi ibadah. Ditingkatkan semua ibadah, karena dengan ibadah itu hati kita akan tawajuh kepada Allah, iman juga akan meningkat. Kalau ibadah itu sungguh-sungguh, kalau nggak sungguh-sungguh, ibadah itu jadinya apa? Malas. Kalau sungguh-sungguh, tambah sungguh-sungguh tambah nikmat. Anehnya ibadah itu begitu sebenarnya. Kalau kita bikin ala kadarnya, tidak ada kenikmatannya. Bahkan jadinya malas, capek. Tapi kalau kita bikin sungguh-sungguh, tidak tambah nikmat. Nikmat, zikir kok saya ini kok belum bisa nikmat, kurang lama. Coba kamu zikir berjam-jam dengan sungguh-sungguh, nanti kan jadi nikmat. Sholat saya kok kurang khusyuk, gimana? Kurang lama sholat kamu tuh. Coba sholat 2 jam, 3 jam, nanti kan terasa bagaimana nikmatnya menghadap pada Allah. Maka Allah tidak menyuruh kita ibadah, tapi kita disuruh kita tabattul wa tabattal ilaihi tabtila, konsentrasi total dalam ibadah, baru terasa. Insyaallah kan? Kita mencangkul di sawah 8 jam. Pernah sholat 8 jam? Belum? Nah, ini berarti kalah dengan pacul sholat kita ini masih. Bagaimana akan mendapatkan hakikat sholat? Macul 8 jam, di kantor 8 jam, di pasar 8 jam, sholat 10 menit,
bagaimana bisa jadi baik sholat kita. Kemudian malaikat Allah Ta'ala, akhlak kita dengan seluruh umat Islam kita perbaiki, karena tanpa akhlak yang baik amalan-amalan kita tidak akan diterima. Akhlaknya yang baik, insyaallah malaikat. Untuk itu kita perlu latihan untuk senantiasa bicara keagungan Allah, untuk senantiasa taklim, ibadah meningkat, akhlak meningkat. Kita latihannya pertama adalah 4 bulan. Yang mau keluar 4 bulan hari ini silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah, jazakumullah. Monggo, sudah ngadeg ae. Monggo. Langsung berdiri. Enggak usah takut. Sudah banyak yang keluar 4 bulan yang enggak apa-apa kok. Ya, insyaallah. 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa. Insyaallah semua niatnya. Insyaallah nanti jam 7 musyawarah.